Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Ramasyoki dari Universitas Tarumanegara, jurusan Ilmu Hukum. Kali ini saya akan membahas apa itu hukum pidana. Ilmu hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Dalam arti luas, tidak terfokus pada norma yang dilanggar saja, tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu dilanggar, dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang diciptakan. Selanjutnya, dasar sumber hukum pidana. Hukum pidana umum atau hukum pidana kodifikasi terdapat dalam KUHP. Hukum pidana khusus aturan pidana di luar KUHP yang masih dibagi lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana. Yang kedua, kelompok peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana. Selanjutnya, tujuan hukum pidana. Yang pertama, ada klasik, melindungi anggota masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang. Dua, modern, melindungi masyarakat dari kejahatan. Berdasarkan pasal 1 KUHP ayat 1 adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Yang ayat 2, jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Ilmu hukum pidana membedakan 3 macam bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat melalaikan kewajiban hukum. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya sesuatu perbuatan tertentu. Yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan. Namun begitu besar kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan. Nah, pengertian tindak pidana yang saya katakan tadi, terdapat salah satu contoh kasus tindak kejahatan yang baru saja terjadi. Berikut video tindakan kejahatan berlangsung. Berikutnya, aksi pelaku pencurian sepeda motor terekam jelas dari kamera CCTV. Kejadian berlangsung di Sekolah PAUD Al-Istiqlal di Cianjur, Jawa Barat. Dalam rekaman video CCTV, pelaku diduga 2 orang, di mana wajah salah satunya terlihat jelas saat masuk ke parkiran sepeda motor, kemudian merusak bagian kunci hingga berhasil membawa kabur motor milik korban yang merupakan salah satu orang tua siswa. Diketahui aksi kedua pelaku tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah PAUD, tetapi juga di lingkungan pondok pesantren yang jaraknya tidak jauh. Sementara itu, menurut kesaksian korban, saat kejadian ia tengah mengantar anaknya bersekolah. Kondisi di lokasi kala itu memang sepi.
Atas kejadian ini, korban sudah melapor ke pihak kepolisian setempat dan berharap pelaku secepatnya ditangkap sehingga motor miliknya bisa didapat kembali. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Meski kedua pelaku terekam kamera pengawas, namun sang pencuri dengan santainya mereka langsung mengeluarkan 2 motor sekaligus. Inilah aksi pencurian motor yang dilakukan oleh 3 orang pelaku di Jalan Raya Tengah, Gang Dana, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Meski para pelaku terekam kamera pengawas, namun terlihat santainya pelaku mengeluarkan 2 unit sepeda motor sekaligus. Aduh, ini maling. Mencuri kok sekaligus 2? Apa nggak kasihan ya sama pemilik kendaraan? Pelaku biasa melakukan aksinya ketika menjelang subuh. Pelaku juga mencari lokasi yang berada di dalam gang sempit. Pelaku selain merusak pagar rumah kos, juga merusak gembok pagar yang sudah terkunci. Nah itu saya nggak jelas, pokoknya cepet banget ya kalau dilihat. Pas Ibu lihat udah dibuka, udah kebuka seperti Iya, biasa kita pakai kebuka. kunci. Jadi sama anak kos yang satunya lagi, yang penghuni yang lain, dia mau sholat subuh, ini pintu udah kebuka seperti ini. Oh, sudah terbuka. Memang kan kalau saya lihat di CCTV, memang sama malingnya nggak ditutup lagi, memang kayak gini kebuka. Terus pas dia mau sholat subuh, kok udah terbuka dan gemboknya sama kan ada rantainya ya, itu posisinya di luar semua. Ada di meja polisi. Ini buat barang bukti. Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Korban berharap pelaku pencurian agar segera tertangkap. Ini juga pakai wifi kayaknya. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Dari rekaman CCTV ini, nampak seorang maling nekat mencuri handphone milik karyawan rumah makan di Durensawit, Jakarta Timur yang tengah beristirahat. Beruntung, korban yang berbaring di sebelah ponselnya langsung menyadari ponselnya diambil dan mencari pelaku yang belum jauh dari lokasi. Namun, saat ditangkap korban, pelaku sempat berkelit dan menyuruh korban menggeledahnya. Hingga akhirnya korban menunjukkan rekaman CCTV. Pelaku pun langsung diamankan warga dengan diikat di tiang lampu jalan. Pelaku diketahui beraksi bersama istrinya. Saat handphone berhasil dibawa, pelaku langsung menyerahkan ke sang istri yang langsung melarikan diri. Kini, pelaku telah diamankan polisi ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara istri pelaku dan handphone curian masih dicari polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aparat Polres Subang meringkus 3 tersangka pencurian mobil jasa pengisi mesin ATM di Subang, Jawa Barat. Ada keterlibatan orang dalam kasus pencurian uang lebih dari 4,8 miliar rupiah. Inilah detik-detik aksi pencurian mobil jasa pengisian mesin ATM di Desa Karanganyar, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang. Memanfaatkan kelengahan petugas pengawal, pelaku masuk ke dalam mobil dan membawanya kabur. Pelaku membawa uang dalam mobil lebih dari 4,8 miliar rupiah. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap 3 orang pelaku warga Kabupaten Cirebon. Pelaku SPR merupakan otak kejahatan yang sekaligus menjadi pengawal jasa pengiriman uang. Sedangkan AR adalah supir dan penyedia mobil operasional saat aksi pencurian. Selain tersangka, polisi mengamankan uang senilai 4,2 miliar rupiah sisa hasil pencurian. Kemudian terhadap para pelaku kita kenakan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP ya, dengan ancaman pidana paling lama penjara 7 tahun. Barang bukti yang berhasil kami amankan, uang tunai sebesar 4.256.200.000 rupiah.
Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pidana 7 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Apa saja bentuk-bentuk pencurian? Di masa sekarang ini angka kejahatan terus meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan adanya kejadian seperti ini menimbulkan banyaknya fenomena sosial, terutama kejahatan dan tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masa ini salah satunya adalah pencurian. Pencurian sendiri merupakan kejahatan dengan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah dan tanpa persetujuan dari pemilik barang. Pencurian sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pencurian ringan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan yang terakhir pencurian dengan kekerasan. Hukuman yang didapat dari pelaku pencurian ini juga berbeda-beda menurut perbuatan yang dilakukan. Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP dengan hukuman maksimal 3 bulan penjara, dan yang pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal selama 5 tahun. Dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara, dan pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Selanjutnya ada delik culpa. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas kealpaan dengan kesadaran. Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, akan tetapi ia berusaha untuk mencegah dan timbul juga akibat tersebut. Dan kealpaan tanpa kesadaran, dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Ajaran melawan hukum yang formil adalah ajaran yang membatasi tindak pidana hanya pada apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif. Ajaran ini tidak memberikan rumusan tindak pidana di luar undang-undang pidana apa yang tercantum dalam hukum pidana, maka itu merupakan delik. Ajaran melawan hukum material menghendaki hukum pidana positif tidak saja bersumber dari undang-undang tetapi juga dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya hukum pidana adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan dipatuhi sebagai norma. Seperti contoh kasus yang tadi saya jelaskan itu juga termasuk ke dalam suatu tindakan kriminal. Apa itu tindakan kriminologi? Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Dalam kriminologi ada 2 aspek yang menjadi fokus utama, yaitu ingin menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan kejahatan. Setelah kriminologi menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan, maka kriminologi melanjutkannya dengan hukuman atau sanksi apa yang paling tepat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Objek studi kriminologi perbuatan yang disebut kejahatan, pelaku kejahatan, reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan manusia, perbuatan maupun terhadap pelakunya. Bahwa kejahatan itu berkat adanya ketegangan yang dirasakan masyarakat berkat suatu yang dipelajari atau berkat lemahnya pengawasan oleh masyarakat. Gejala umum kejahatan di kota besar. Yang pertama, informasi tentang kejahatan tidak bersumber dari pengalaman langsung, tetapi diinformasikan melalui media. Yang kedua, ketika konsentrasi penduduk yang tinggi mengakibatkan bervariasi dan tidak terpolanya sumber terjadinya kejahatan secara modus, tempus, atau lokus. Ketiga,
korban atau akibat dari kejahatan, mulai dari kejahatan jalanan sampai dengan kejahatan kekerasan dipersepsi semakin menderita atau mengalami perlakuan sadis. Sekian dari penjelasan saya tadi. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.